Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin menanyakan perihal pernikahan berbeda agama. Saya pria muslim dan telah mengenal wanita non-muslim selama 2 tahun kebelakangan ini. Dan kami ingin melanjutkannya ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Bagaimana ya hukumnya Ustaz? Apakah bisa pria muslim untuk menikah dengan wanita non-muslim? Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah curhatan dari lubuk hati terdalam para pejuang cinta beda agama, Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz menghadapi dilema ini? Baik, ini hal-hal yang sangat sensitif ya. Jadi sebijak mungkin harus kita sikapi dengan landasan-landasan yang kuat. Artinya gini, ada beberapa ulama yang mengatakan seorang laki-laki boleh menikahi wanita beda agama dengan catatan wanita kitabiah. Wanita kitabiah itu beragama Yahudi atau Nasrani. Karena bagaimanapun agama-agama ini adalah agama-agama samawi. Agama-agama yang diturunkan dari Allah dari langit. Karena ada namanya agama ardi, agama yang dibuat oleh manusia. Nah, ketika memang perempuannya itu adalah Yahudi atau Nasrani, ada sebagian ulama yang membolehkan. Sekarang kita tarik ke konteks Indonesia. Begitu banyak ulama dari mulai Buya Hamka, kemudian Ki Haji Abdullah Syafi'i. Dengan berbagai macam pertimbangan yang begitu banyak, akhirnya mereka justru mengharamkan dan lebih baik ketika menikah dengan seiman. Yang harus difikirkan bukan hanya sekedar cinta antara laki dengan perempuan. Tapi bayangkan ketika ada cinta dari seorang laki-laki dan perempuan, tapi harus mengorbankan akidah anak-anaknya. Minimal kan anak ini bingung, dia mau ikut ibadah kemana gitu loh. Dan pada akhirnya itu akan turun-menurun dan terus seperti itu. Maka akan jauh lebih baik ketika menikah dengan satu iman, sama muslim. Karena tidak akan ada perselisihan yang sangat-sangat sakral gitu loh. Itulah kenapa haram mutlak hukumnya ketika perempuan yang muslim, perempuan muslim dinikahi oleh pria-pria non muslim. Karena yang namanya perempuan dalam agama Islam itu kan dia makmum. Makmum ikut imam. Tapi sebaliknya masih ada yang membolehkan. Ingat, masih ada, tapi dalam konteks kekinian akhirnya ulama sepakat jauh lebih baik, jauh lebih maslahat kalau menikah dengan satu agama. Gitu. Tapi jatuhnya dosa nggak Pak Ustadz? Dosa. Dosa jadi. Dosa. Jadi tetap selama beda agama hukumnya ya zina. Deh Pak Ustadz, untuk mereka yang sedang menjalani berjuang menjadi pejuang cinta beda agama itu rasanya sulit Pak Ustadz untuk menerima kenyataan itu. Solusinya apa ya? Solusinya gini, jadi sebenarnya jodoh yang paling nikmat itu ketika atas restu orang tua. Nah, ini yang harus dijaga nih, ini nilai-nilai tradisi lama yang harus dijaga, bukan dijodohin ya, ini udah bukan zaman Siti Nurbaya gitu loh, sekarang udah canggih. Cuman ini realita lah, banyak anak muda yang soleh ketika dia mau menikah, dia bawa istri. Satu-satunya parameter apakah calon istri ini baik atau tidak, dia sangat ditentukan oleh bisa dekat atau tidak dengan ibunya. Itu yang paling gampang. Jadi ini buat temen-temen yang cari jodoh, gampang deh. Kalau lagi mau nikah, bawa calon istri, suruh sama ibunya. Kalau sudah bisa baik sama ibunya, udah bismillah. Itu kata orang dulu mah begitu. Saya kan orang Betawi nih. Orang Betawi itu gitu. Lu kalau mau cuma calon bisa nggak deket sama ibu? Karena sampai kapanpun laki-laki itu ridhonya tetap ada pada ibunya. Perempuan ketika sudah dinikahi, berpindahlah surganya bukan pada ibunya, tapi pada suaminya. Tapi urusan kita sama ibu sampai akhirat. Itu dia. Aduh, para pejuang cinta beda agama, semoga segera menemukan solusinya yang terbaik. Bawa deh ke ibunya gitu ya. Kita dulu ya, siapa tahu habis ketemu ibunya langsung ada pencerahan gitu ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan itu mah bismillah semoga. Waduh, tapi ya jangan sampai Pak Ustadz ya masalah-masalah seperti itu akhirnya membuat kita menjadi frustasi, apalagi sampai bunuh diri. Wah, ini nih yang akan kita bahas. Soalnya ada juga yang mengatakan bunuh diri ini bagian dari takdir, mungkin sudah digariskan. Nah, apakah betul? Kita akan bahas usai jeda.